Luar biasa ribuan simpatisan mengantar di hari pertama tahapan pendaftaran. Cabut ya cabut Sarolangun. Drs Haji Muhammad Madel Haji Muhammad Komisi Pemilihan Umum KPU Sarolangun. Selasa 27 Agustus tahun 2024. Kedatangan pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Sarolangun. Ini diiringi dengan arak-arakan musik dan dicamini oleh para tim pejuang. Kemenangan bersama para pendukung dan simpatisan yang turut meramaikan pendaftaran tersebut. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid, SDDI, beserta jajaran komisioner KPU Sarolangun menyambut kedatangan pasangan bakal calon Madel Nor, beserta Ketua TPK Madel Nor Kompol Purn, Bastari Yusuf dan rombongan. Yang langsung melakukan pertemuan di ruang aula kantor KPU Sarolangun. Hadir dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Sarolangun Aspriyadi, Kepala Sekretariat Bawaslu Sarolangun Dodi Sartono, SC, Kapolres Sarolangun AKLBP Budi Prasetya, SI, MC, Pabung Kodim 0420 Sarko Mayor CHK Didi Afrizal, SH, MH, PLT Kepala Bakas Banpol Sarolangun Hudri, MPDI, DJ Polres Sarolangun serta personil keamanan terdiri dari TNI Polri dan Satpol PP. Acara di hari pertama tahapan pendaftaran, Cabub Wacabub Sarolangun Drs Haji Muhammad Madel, Haji Nur Muhammad berlangsung lancar, aman, dan kondusif. Jadi keluarga itu sudah masuk ke keluarga. Itu nanti kita buat suatu keputusan. Ya baik, pertanyaan berikutnya Pak. Kita ini kan mendaftar sebagai calon independen dan ada aturan terbaru di parlemen, kan ada partai yang non-parlemen. Adakah kemudian kita untuk menarik massa kader-kader partai di luar parlemen? Terima kasih. Kalau kita bicara menarik massa, kita tidak membatasi siapa. Pokoknya semua sesuatu akan kita tarik seperti mereka untuk kita. Walaupun ya termasuk tim-tim dari pemerintah. Kita ini kan masa pemilih yang harus kita tarik sebanyak mungkin. Jadi itu kalau kita bicara nanti masa kampanye, nah kita tidak membatasi banyak tidak enak. Semua masyarakat kita akan ini mendengarkan apa kira-kira visi misi kita untuk 5 tahun ke depan itu. Jadi bicara masalah dari masa kita tidak membatasi anggota partai yang jelas sesuai dengan jumlah kita 20.980 sesuai dengan keputusan dari KPU itu kami anggap itu sudah modal kami. Dan lain nanti baru kita akan mengadakan kembali dan sosialisasi sudah tentu kita akan menjalankan program kita 5 tahun ke depan apa yang akan kita bangun untuk masyarakat banyak agar ya kita mengarah ke lebih baik lagi. Yang lain, Pak, mungkin masyarakat Sarolangun ini banyak yang belum mengetahui ini dari tagline ataupun visi dan misi calon bupati Pak Madel dan Agus nih. Contohnya kayak pasangan lain itu kan ada tagline-nya kayak akurat, berkat, maju. Kalau untuk pasangan Madel sendiri itu apa tagline-nya Pak? Dan visi misinya untuk Sarolangun. Terima kasih. Sebagaimana lihat di dalam visi misi kita memakai tagline Sarolangun mantap. Sarolangun mantap. Jadi kita tegak lurus dengan semua yang Bapak Gubernur. Nah kalau kita mau jujur, Jambi mantap itu baru terwujud. Apabila semua kota itu mantap. Jadi kami tidak malu, malah saya merasa berkewajiban mengambil tagline gubernur. Sudah barang tentu nanti penjabaran di Selangor itu berbeda. Jadi untuk menuju yang mantap itu nanti sesuai dengan kondisi kabupaten kita, kondisi sosial masyarakat, kondisi sumber daya alam, kondisi sumber daya manusia. Nah inilah yang nanti akan kita pacu untuk menuju Selangor mantap. Dan Anda boleh baca dalam buku misi kalau sejalan itu bisa berjangkut. Yang jelas ada ke depan itu program itu ada 3 besarnya. Pertama meritokrasi. Jadi bukan soal administrasi. Meritokrasi itu menyusun
para pembantu, para staf, para OPD, agar bekerja profesional, punya kompetensi sesuai dengan nilai tugas masing-masing. Nah ini nanti insya Allah Ketua Mendagri saya untuk dilantik ini termasuk program 100 hari. Jadi menyusun kembali, bukan memetik orang, jangan salah tafsir, tapi menyusun kembali agar fungsi-fungsi pelayan publik itu punya kemampuan mereka dan bergerak. Yang kedua integrasi, yang kedua rehabilitasi dan pendidikan. Sebagaimana kita maklumi, saudara sekalian, baik pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya itu kami lihat belum sempurna, belum maksimal. Nah, yang tidak sempurna sebenarnya kita lihat seperti misal contoh, kalau kita menetapkan misalnya puskesmas kecamatan dijadikan puskesmas rawat inap, itu ada standar. Sebagai puskesmas rawat inap itu ada standar. Nah, standar ini kita penuhi. Cara minimal, kalau rumah sakit umum mungkin sudah tetap sesuai dengan rumah sakit rujukan, ya ini kita benahi betul, kita tingkatkan itu. Ya personilnya, ya dokternya, ya alkesnya, ya obatnya, dan termasuk medis. Nah itu ya. Nah yang ketiga, investasi. Nah kita ini menyangkut masalah kekayaan alam ini. Kita akan mencari para pemodal, para investor untuk mengelola sumber daya alam. Inilah pekerja ini. Kita punya potensi tambang. Ada batu bara, ada emas, ada semen, ada batu gamping, semen itu, ada minyak, dan sebagainya. Nah ini kita cari investor, kita bentangkan karpet merah untuk mereka. Kita berikan fasilitas izin yang gampang, agar mereka berinvestasi, otomatis membuka lapangan kerja bagi anak-anak kita. Nah satu hal, ada potensi daerah kita yang belum terjamah, yaitu potensi alam. Saya sudah bikin konsep wisata alam poros satu. Wisata alam poros satu. Namun batangan saya jangkat lembaga Surabaya. Nah ini cita-cita besar saya. Wisata alam poros satu ini bagaimana kita akali agar menjadi salah satu titik destinasi wisata alam nasional. Nah ini titik besar saya ini. Sebab kita melihat tempat lain, Danau Toba, begitu dijadikan salah satu titik destinasi wisata nasional, dia dapat pendanaan 2,6 triliun. Mandalika. Nah, kalau orang bisa berbuat, kenapa tidak bisa? Di situ penuh luar biasa ini. Kampung saya ada gua yang panjang itu hampir 1.500 meter. Gua. Batangasai, Alugram Pemula, kita gelar kembali. Ada Lubu Larang sana, ada Bukit Tempur sana, ada Bukit Rayo sana. Bukit Rayo itu mimpi saya untuk terbang layang. Kemudian ada Desa Sudoro, ada air 3 tingkat air terjun. Ada Desa Bukit Berantai, ada air terjun 7 tingkat. Ada Sungai Karadak, ada gelaran gunung di sana. Sumber air garam. Kemudian naik nanti ke jangkat kita kerjasama dengan Bupati Merangin. Silakan jangkat dari saya ada Danau Paru dan sebagainya. Kemudian Lembah Masurai dengan gunungnya, lalu Batang Merangin dijadikan arum dalam tingkat profesional, di mana di alur Batang Merangin itu ada geopark yang sudah diakui internasional oleh UNESCO. Nah ini jalur inilah poros wisata alam satunya yang menjadi mimpi besar saya untuk kita angkat menjadi salah satu tujuan destinasi wisata nasional. Nah kalau Anda mengetahui, kalau Bali bisa menarik wisata 5 hari, Jogja wisata 5 hari, nah itu luar biasa, kita juga bisa. Kenapa bisa? Karena kita wisata alam poros satu tadi diapit oleh 2 penerbangan langsung Jakarta Lumajang, Jakarta Muara.
Semua bunga dinaik dari Bangko, atas, turun ke Batasai, soalnya nanti turun. Nah, kalau ini terwujud, jangan sekalian, ini yang berperan itu masyarakat langsung. Transportasi, homestay, kuliner, alat transportasi, dan sebagainya. Nah, inilah nanti, cuma syaratnya ya, syaratnya sungai harus bersih. Jadi kita bikin nanti program sungai bersih. Matahari, Batangasari, dan Batang Toru. Nah ini sebenarnya konsep saya ini untuk Bapak Gubernur. Tapi dalam waktu tidak salah, kita angkat kubu ini, mudah-mudahan nanti akan berkembang. Jadi ini soalnya luar biasa akan potensi alam ini. Tidak orang lain orang bikin artifisial.